Ini ada joke, ada lucu begini. Dua bersahabat dan satu dokter, satu pengusaha. Dokter ini diganggu sama pengusaha ini. Jadi dokter tuh enak ya, yang menyembuhkan Tuhan, kamu yang dibayar. Tapi dokter menjawab, tapi kalau kamu mau langsung datang sama Tuhan, silahkan, saya tidak pernah memaksa. Apa yang dikatakan itu lucu bukan? Ya memang dokter, imam, orang tua, suster, kita semua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Seperti Bapak Ibu membuka tabungan di bank, mendapat kartu ATM, dan kartu ini bisa berfungsi kalau kemudian diapakan, diverifikasi oleh bank, sehingga kita bisa menggunakan untuk mentransfer, mengecek saldo atau menarik tabungan. Sama dengan Allah, dengan kita yang diberikan kuasa itu, kuasa menyembuhkan, kuasa berbuat baik. Ketika kita semua dipermandikan, kuasa itu diberikan dengan cuma-cuma. Persoalan sekarang bagaimana mengaktifasi agar kuasa itu bisa keluar dengan sendirinya bila situasi menuntut itu. Inilah yang diberikan oleh Yesus kepada para murid itu. Kuasa itu hanya digunakan untuk membantu orang lain, membantu menyelamatkan situasi yang kacau misalnya, sehingga kuasa itu tanpa kedekatan dengan sumbernya yang ditandai dengan kerinduan kita merayakan Ekaristi. Misalnya jujur kalau sebelum merayakan Ekaristi ada rasa senang, ada sukacita. Kita baca, mungkin yang punya rumah di rumah dibaca sebelumnya, atau mungkin sebelum kita misa tadi ada doa Angelus, itu hal yang baik, persiapan yang baik. Ada juga yang mungkin sebelum misa setengah jam datang duluan doa rosario misalnya, sampai mungkin ya sampai 50 rosario Salam Maria juga bagus, agar ketika situasi menuntut kuasa itu keluar, yang digunakan dengan perkataan kita, tangan kita, dompet kita, semua itu. Dan jangan lupa Bapak sekalian, semakin kita menggunakan kuasa Allah itu lewat berbagai macam karya baik, rahmat itu tidak pernah berkurang. Dia akan semakin ditambahkan dan semakin powerful, semakin berkuasa. Inilah yang kita lihat dalam karya-karya para rasul. Nah, kalau kita melihat sejarah gereja abad pertengahan, tahun 1200, 1500-an, umat begitu banyak pada zaman itu di Eropa khususnya. Tapi sekarang udah sepi, pindah ke Asia. Di Indonesia termasuk Filipina dan juga NTT yang paling besar. Tapi semakin banyak jumlah umat, kadang-kadang kuasa itu semacam cemplang, semacam sepo, ya, semacam lawar yang kurang garam itu. Karena kita melupakan Tuhan, sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan handphonenya, bahkan mungkin misal pun kita pakai handphone, chat dia punya pacar, bilang I love you, ketawa sendiri macam orang mengong, S3 itu, senyum-senyum sinting. Ada itu di pergi yang lain. Kenapa kamu WA? Ya Romo membosankan Romonya, kami ngantuk semua, kami handphone-handphonean, WA-WAan. Nah, saya nggak tahu apakah itu benar apa baik, itu mungkin kita tahu sendiri. Semoga kita yang merayakan hari pesta Santo Lukas dan Santo Simon dan Yudas Rasul ini, kita dimampukan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kadang Tuhan butuh tangan kita, butuh mulut kita, butuh uang kita. Ketika kita memberikan itu, maka akan diganjar luar biasa. Itulah yang saya yakini, yang saya baca di para kudus itu, mereka tidak punya apa-apa, mereka hanya punya rahmat dan keberanian menggunakan rahmat itu. Kita mohonkan keberanian seperti itu, seperti para rasul dalam misa pada sore hari ini. Amin.